Tetangga gue kali ini adalah seorang music producer, arranger, dan juga pencipta lagu. Ini dia Badai. Menurutnya, mempunyai nama Badai tidaklah gampang. Karena banyak dinamika yang sampai akhirnya membuat Badai sendiri sering overthinking dan merasa terintimidasi. Dan di sini juga, Badai bercerita kalau ia masih berjalan dengan kepahitan yang luar biasa dengan masa lalunya karena apa yang terjadi dengan Chris Patih. Tapi ia percaya ini adalah bagian dari proses Tuhan yang memberikan penyembuhan dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk ikutan support kita supaya kita sendiri bisa memberikan konten-konten ke kalian penuh dengan nilai-nilai positif yang akan mentransformasi kehidupan kalian. Nah, gampang aja tinggal klik tombol subscribe di sini supaya kita bisa semakin cepat mendekati angka 3 juta subscriber. Atau kalian juga bisa ini klik tombol super thanks yang ada di bawah situ juga. Atau kalian bisa membeli official merchandise dari DMN. Seperti baju yang gue pakai sekarang ini. Ini adalah official merchandise dari kita. Dan di sini ada QR code juga yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan kalau misalnya kalian mau secara manual, bisa juga langsung aja search DMN official merch. Dan guys, tetangga kita kali ini, well, ini menarik banget karena gue sempat ke rumah dia di tahun 2005. Sekarang ini dia ke tempat kita bertetangga. Ini dia Badai. What's up brother? Thank you bro. Jadi ternyata gue lagi zaman MTV sempat ke rumah lo. Iya. Di MTV rumah gue. Yes. 2005 tuh ya? 2005. Rumah gue masih di Mampang waktu itu. Oh gitu, sekarang lo udah pindah nih ya? Sekarang gue di kota wisata Cibubur. Oh di Cibubur. Yoi. Wah gila bro. Itu zamannya, iya zaman program itu. Iya MTV rumah gue. Iya. Dulu MTV kita rumah agak-agak sosok MTV crib gitu kan. Welcome Yoi. to my crib. Itu keren sih. Tapi waktu itu tuh apa namanya, ya pertama kali kan gue sering nonton lo juga kan. Ya. Waktu lo datang ke rumah gue, wah ini kehormatan nih. Sekarang gue bisa main ke podcast yang sering gue tonton juga. Wah bro, thank you banget. Thank you Sama-sama banget. Neil. Let me serve you tea dulu ya. Ya. Wah ini dari apa Sariwangi nih. Sariwangi, thank you bro. The best banget bro. Jadi gue sendiri emang kalau misalnya setiap ada tamu datang gitu ke rumah, pasti gue tuangin teh dulu. Supaya kayaknya set the mood aja gitu men. Yoi. Mantep. Diminum ya nanti ya. Siap. Gue baru sadar kalau misalnya gue belum pernah di backstage ngobrol sama lu secara deep gitu. Kita kayaknya bener-bener kalau misalnya ketemuan tuh pasti cuman selisipan aja gitu ya. Iya dulu gue pernah main di salah satu ajang pencarian bakat itu. Iya. Kan? Dan disebutin aja gak apa-apa ya. Gue main di Idol waktu itu kan. Tahun-tahun mungkin 2008 atau 2007 gitu. Lu masih jadi hostnya ya. Ya seperti biasa. Gak pernah ngobrol juga. Terakhir ketemu Daniel tuh waktu MTV. AMI. Waktu itu gue menang sama Lea Simanjuntak. Ya. Lo juga hostnya. Wow. Bro. Tapi emang kita benar-benar selisipan banget sih. Gak tau ya, gue kalau misalnya lagi ada di tempat kerja, emang otak gue udah ke script. Gue udah ngomong, udah apalagi di Idol gitu ya. Kayaknya banyak banget faktor-faktor yang harus yang harus gue balance gitu kan. Iya. Dan I think kalau misalnya di AMI juga, jadi gue baru sadar kalau misalnya kita padahal udah kenal ya men hampir 20 tahun loh. Hampir 20 tahun ya. Dari kan? 2005 lah. Ya kan kalau misalnya gue main ke rumah lu di tahun 2005. Lu sendiri dulu pas mulai ngeband tahun 2000 berapa? Gua ngeband kalau secara profesional album ya sama Chris Patih dari 2003. 2003. Kan album pertama kita 2005. Iya. Oh wow. So Badai, ternyata nama asli lo adalah Doa di Badai. Iya, Doa di Badai. Sangat-sangat unik dan mungkin the one and only kali. banget Doa di Badai. Iya, disambung semua. Iya. Tapi si Doa di Badai ini origin story-nya tuh dari mana bro? Kenapa doa? Jadi kayak lu
ketika mendapatkan badai emang Mhm, kita sepertinya harus doa gitu. iya. Emangnya apa yang terjadi ketika lu lahir sampai dinamain doa di badai gitu? Wow, ini sebenarnya ceritanya unik, Bro. Jadi Oke. bokap gue itu kan PNS. Mmm, Dulu, kepala kantor wilayah departemen sosial di Maluku. Jadi sebenarnya gini, gue mau disclaimer dulu. mhm, Jadi gue kalau ke pesta Batak, ya. itu pasti nggak usah ngaku orang Batak, gue langsung dituduh Batak gitu. "Lu Batak ya?" Gitu kan. Padahal jelas-jelas gue bukan Batak. Serius, gue tuh Indonesia Timur. Oh, dari ujungnya ujungnya Iya, satu lagi ya? Wow. jadi nyokap gue itu Ambon, bokap Oh, gue Sumba, NTT. NTT. Sumba, ya. Jadi Indonesia Timur, tapi gue lahir di Wow Jakarta lah, gitu kan. wow, Nah, oke. jadi waktu bokap gue itu ada tugas di Maluku, setelah dia pensiun, pulanglah orang tua gue itu Ya, pakai kapal Rinjani. oke. Dulu tuh ada kapal laut, tahun-tahun 70-an, itu namanya Rinjani. Ya ya. Nah, jadi kapal ini waktu, mengangkut penumpangnya itu mereka nggak tahu ya nyokap gue tuh bisa lolos. Karena nyokap gue udah 9 bulan kan, udah mau hampir 9 bulan. Eh, Harusnya tidak boleh lagi nggak boleh, untuk ya, masuk transportasi. betul. Tapi nggak tahulah menyusup atau bagaimana caranya, alhasil jebol lah gue di, Kapal? kapal, di perairan Laut Jawa, Bro. Gila. Jadi sebenarnya kalau secara secara tempat, ya itu gue di tengah laut sebenarnya. Jadi Lu kalau lahir bukan di Jakarta, di tengah bukan, laut? iya secara de facto akhirnya dibikin akte kelahirannya Jakarta. Ya. Nah tapi kalau aslinya ya KTP gua tengah laut, koma 14 Januari 78 gitu, Bro. Koordinat harusnya ya, jadi Yoi, bujur barat apa bujur timur gitu, harusnya gitu, yoi. Nah itu wow, satu oke. faktanya, sehingga gua sampai 17 tahun, gua dapat fasilitas naik kapal laut gratis. Oh, Yes, tapi gua nggak pernah pakai sih. Ya karena mau ngapain juga gitu kan. Sampai 17 tahun gua nggak pakai. Nah, kenapa gue dinamakan Badai? Nah, ya, ini fakta unik juga. Jadi bokap gue itu ngefans banget sama Bung Karno. oke. Karena nama-namanya Bung Karno itu kan anak-anaknya Mega, Ya Bayu, ya, Guntur, Guntur. Ya Guruh. ya. Nah, Badai itu belum dipakai, Bro. Langsung Oh, ditekin sama bokap gue tuh. wow, Nama ini harus jadi nama anak gua nih. right. Satu lagi, Badai itu kan kesannya negatif. Ya, Storm, ya. Ya storm, keributan lah, segala Ya. kericuhan gitu ya. Tapi uniknya bokap gue itu bisa menaruh satu kata yang dahsyat di nama gue, yaitu doa. Mmm, Jadi ketika dia rangkai doa di badai, itu seakan-akan membawa pesan bahwa untuk menaklukkan badai hidup salah satunya dengan doa. wow, powerful. Ya itu akhirnya gue mengerti ya pada saat gue udah mulai besar, karena gue waktu SD itu selalu dicengin gitu. Ya iyalah. Iya, "Badai, badak badak," dipanggil gue badak gitu, karena badan gue juga gede waktu SD kan. Karena dulu kacau juga tuh anak-anak SD itu zaman dulu tuh. Jadi tapi gue nggak marah sih, cuma gue Mmm, bete aja gitu kenapa of gue mesti course. dikatain Dari badak badai jadi bercula badak. satu, iya gitu kan. Karena nama gue Badai, ternyata setelah gue tanya-tanya bokap, ya filosofinya begitu. Karena Mmm, di dalam badai yang dahsyat, itu ada kekuatan doa. Jadi nama gue Doa di Badai, gitu. nama belakang apa? Farm gua Holo, HOLLO, Holo, itu farm Sumba. Jadi tapi lu nggak pakai tuh, kalau misalnya di paspor tuh, doa Eee, di badai Holo? iya, kemarin itu gua baru karena gua ada, pencalonan politik kemarin, jadi gua harus ngecek lagi kan akte kelahiran gua sama nggak dengan KTP gua. Ya, Ternyata lain, akte akte kelahiran gua Doa di Badai aja. jadi pas lagi pencalonan politik pun lu Gua harus rubah KTP itu, jadi sesuai akte kelahiran, doa di badai? Doa di Badai. Oke, holonya Nggak dipakai. nggak ada gitu. Heeh, gitu. Doa di badai holo. Ya begitulah fakta uniknya. Karena bokap gua tuh sebenarnya basic-nya juga seorang pendeta juga, pendeta Mmm, gereja Protestan. oke. Ya jadi dia sangat filosofis lah untuk menamakan anak-anaknya. Tapi kebetulan mungkin gua dalam tanda kutip filosofisnya terlalu berat. Nama gua keberatan soalnya kan. Memanggul nama Badai itu berat loh, Bro. Kenapa? Ya gua merasa hidup gua nggak gampang gitu. Hidup gua berkelok-kelok. Naik turunnya bener-bener berasa banget karena kadang-kadang gue suka terintimidasi sendiri dengan nama ini sebenarnya. Mmm, Kadang-kadang kalau ketemu orang gitu ya, "Namanya siapa Mas?" "Oh Badai." "Oh
badai pasti berlalu. Pasti gitu. Iya iya, betul Iya, betul betul. itu tuh karena orang sering begitu Bro ke gua. Jadi itu mengintimidasi gua terkadang. Iya. Iya, iya juga ya mungkin badai pasti berlalu tuh apapun yang gua lakukan mungkin gak lama ya gitu. Gue Wow. sampai Oh lu sampai mikirnya gitu iya, sampai justru? segitunya gua. Bahkan ya ini overthinking-nya gua aja ya gitu Iya. kan. Gue mikir bahwa iya juga ya mungkin, gua bikin band juga nggak lama gitu. Wow. Terus gua bikin lagu juga mungkin ada masanya, Iya. terus gua apa-apa, jadi gua overthinking-nya gitu. Karena orang selalu, mengintimidasi gua dengan lagu itu gitu loh. Iya. Ya sebenarnya bukan lagunya yang salah sih, cuma karena ada Iya. badai pasti berlalu, itu Iya. karena udah nempel di orang, sehingga gue merasa bahwa, ya mungkin apa yang gue lakukan, ya hilang begitu saja. Berhasil Mmm. mungkin, tapi ya nggak lama, ya nanti pindah lagi pindah lagi pindah lagi. Tapi di tengah intimidasi gue terkadang, gue inget, tulisan bokap gue tahun 1979 di foto gue waktu gue masih umur 1 tahun. Oke. Jadi bokap gue tuh menuliskan 4 hal. Nah 4 hal ini, 3 hal udah terjadi nih dalam hidup gua. Wow. Jadi bokap gue itu menulis pertama, gue inget banget pakai tulisan tangan orang zaman dulu gitu ya. Tulisannya, eee, "Bapak ibumu menamakanmu doa di badai, ada 4 hal yang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, terkenal pada zamannya." Gila. Dia nulis begitu Bro, terkenal pada zamannya. Gue merasa di dunia musik pada zaman gue dengan band gue sebelumnya, ya puji Tuhan orang mengenal karya-karya gue lah. Gue tidak menganggap gue terkenal, tetapi minimal lagu gue dinikmati secara nasional Bro, gitu ada ya. VJ MTV main ke rumah lu. VJ MTV ya, VJ MTV main ke rumah lo gokil. untuk nge-review MTV rumah gue, Yoi, itu udah terkenal udah di terkenal ya, zamannya. Udah puji ya. Tuhan kalau begitu. Rambut masih spike ya waktu itu Oh ya. iya Bro, gila sampai diikutin Andika Kangen Band gitu kan. Gitu. Yang kedua bokap gue nulis, mengelilingi pulau-pulau di Indonesia. Wow. Dan ya puji Tuhan juga sampai hari ini, ya sudah hampir semualah kita Gila. udah datang untuk pelayanan, untuk manggung, Ya. untuk urusan-urusan lain. Pokoknya intinya udah inilah di Indonesia ya. Yang ketiga, sanak saudara, anak cucu melihat kesuksesannya. Jadi Wow. sampai hari ini nyokap gua 81 tahun. Wow. Masih menikmati apa yang gua lakukan di dunia Ya. musik Ya. dan lain-lain gitu. Kakak-kakak gue juga Wow. masih lihat. Nah yang keempat nih Bro, menurut bokap gua pada saat itu, dia tulisnya duduk di pemerintahan. Tapi ini udah terjadi karena gue seorang RT Bro. Gue Yes. RT men, di Yes. pemerintahan paling bawah. Paling bawah, it's Iya, okay, heeh. dan unik kenapa gue mau mengambil jadi RT itu karena gue didatengin sama RW-nya, Mmm. "Mas Badai mau nggak jadi RT?" Padahal gue orang baru juga Bro di situ Bro. Mmm. Ketika gue bilang, "Kerjanya apa Pak?" "Ya kerjanya melayani warga Pak." "Oh begitu ya Pak, saya belum punya pengalaman ini Pak." Terus dalam hati gue ada sebuah suara yang mengatakan, "Lo harus ambil karena ini melayani orang juga Ya. dan menunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus yang ada dalam hidup lo Ya. dan lo bisa melayani orang lewat ini meskipun ini pekerjaan kecil." Ya. Gue bilang, "Oke Pak, saya jalanin." Dan gue benar-benar jalanin Bro. Jadi gua SOW-nya tuh sebagai tukang yes, apa, kepala RT itu apa tuh, Bro? eee, pertama ya mengurus surat domisili. Oke. Jadi kalau ada warga baru datang kan Ya. mesti lapor. Ya. Jadi kan kalau di rumah-rumah dulu, warga baru wajib lapor RT kan gitu Iya. kan. Ya itu lapornya ke rumah gua Bro. Ke rumah, "Pak Badai saya baru pindah, baru ini segala." Dan gua harus ngeladenin KTP-nya, KK-nya, Wow. ngecek sertifikat vaksinnya, Ya. bla 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 segala macam. Gila. Dan gue lakukan itu. Yang kedua, bobok AC. Karena ada warga-warga yang bandel Bro, bobok AC sampai jam 6 sore, iya kan. Peraturan klaster nggak boleh sampai jam 6 sore. Gua tungguin Bro di depan rumahnya, Gila. "Pak ini bobok AC-nya udah lewat jam." Gitu. Jadi kalau mau selesaikan, Bapak harus ngomong sama tetangga sebelah. "Oh iya Pak, tapi ini saya udah mau keburu masuk Pak." "Ya ini peraturan Pak, Bapak harus ngomong sama tetangga sebelahnya." Oh ya udah, sampai akhirnya ada warga gue juga mau yang ngurus-ngurus surat cerai juga datangnya ke gua Bro. Jadi bener-bener istilahnya sesuatu yang tidak pernah gua sangka, itu yang Tuhan sediakan gitu. Iya gak sih? Gue yang pencipta lagu ya, Yoi. nge-band, bikin lagu, galau, tiba-tiba harus ngurusin domisili orang,
ngurusin kartu keluarga orang gitu bro. Tapi itulah uniknya Tuhan kita gitu. Jadi ya, Ya. dan dengan keikhlasan gua, karena RT itu kan insentif dibayarnya Hmm, oleh, kalau gue di kabupaten dibayarnya oleh desa gitu kan. ya, Dan insentifnya nggak gede bro, iya. nggak gede, bayarnya juga 3 bulan baru dibayar. Dan uang insentif itu gue pakai buat ngopi sama warga Wow, gitu. Jadi ya, ya. ya itulah maksudnya mungkin itu yang mengantarkan, eee, Tuhan yang menyiapkan jalan ke gua untuk masuk ke level berikutnya gitu. Gue percaya banget itu sih, Day. Kayak kayak gue ngerasa kayak, kemarin itu ada masalah sama gue kan tinggal di apartemen gitu ya, Yes. ada masalah sama apartemennya, mmm, habis itu gue ngerasa, wow, kalau misalnya gue sebagai ketua penghuni apa namanya, Pengelola. PPRS ya, Iya. perhimpunan penghuni apartemen gitu ya, rumah Yes. susun gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya gue ada di situ, Mmm. sebagai salah satu apalah ketuanya atau wakil ketua atau apa, ini kayaknya bisa lebih mudah gitu. Dan ini gila sih politiknya di situ juga Oh iya, gila banget politiknya dan iya. apa, dan gue bilang sama istri gue, sebenarnya nih kalau misalnya kita mau ke pemerintahan, kita mau politik, mulainya dari sini dulu Yes. gitu. It Mulainya dari ngurusin apartemen, betul, berapa unit, komplainan betul, warga, segala kayak betul, gitu. betul Bro. Baru akhirnya ke politik. Jadi gua dimasukin ke WA grup warga gitu ya, Ya, sampai ngurusin air mati Bro. Gua lagi di luar nih, lagi urusan manggung, air mati Bro. Warga WhatsApp gua, "Pak, air saya udah mati nih Pak, gimana nih Pak?" "Ya sabar ya Bu ya, saya masih di luar." Saya langsung telepon ke PDAM Bogor. Jadi gue lagi manggung nih, gue mesti ngangkat, "Pak tolong ya di klaster saya, tolong ini kapan Pak, ini ada apanya, ada pengurasan tolong diinfo." Jadi gitu loh Bro. Tapi lagi vakum. I'm happy to do it Bro, Ya karena emang lo harus gitu. ngelayanin warga gitu Iya, kan, dan iya, itu iya. tugas lo juga gitu. Yes, gitu. Eee, itu ya mungkin yang dibilang kayak Tuhan itu kadang-kadang suka ngasih beberapa talenta. Ya. Kita mikirnya talentanya itu ada hubungannya, kadang-kadang ke talentanya nggak ada Iya, hubungan nih. sama sekali. Random aja gitu. Entar nggak taunya nyambungnya di sini gitu kan. Ya, Ya. mungkin kayak gitu biasanya. Mmm, jadi balik lagi ke doa di badai ini Ya. gitu ya. Lu bilang tadi kayak setiap kali orang ketemu sama lo, Mhm. dia selalu bilang kayak badai pasti berlalu Ya, gitu. ya. Kayaknya emang udah saatnya sih lu bikin sebuah lagu, Badai Menetap. Badai Lu badai bikin itu menetap ya. lebih populer daripada Badai Pasti Berlalu, Bro. Iya, badai menetap ya. Yoi. Boleh juga Lu sih. bikin tuh lebih populer, jauh lebih populer daripada Badai Pasti Berlalu, men. Badai Menetap di sini. Badai menetap di sini ya. Ya itu sih sebenarnya apa ya, Nil ya, gue tuh ketika orang ngomong gitu tuh mungkin itu adalah, gue percaya itu intimidasi iblis ya. Setuju. Jadi yang membuat gue tuh dihakimi, justifikasi bahwa iya memang memang sebenarnya nama lo nih buruk sebenarnya gitu. Mmm, Lu keberatan lu nangkep nama ini, sehingga gue melawan itu dengan pertama, gue minta bener-bener setiap intimidasi itu datang, gue bilang sama Tuhan, "Tuhan, menurut firman Tuhan, Tuhan nggak akan mempermalukan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan gitu. Jangan permalukan gue lah mmm, dengan nama ini," gitu loh. mmm. Maksudnya gue percaya Tuhan tuh pasti akan memberikan gue yang terbaik, tetapi waktunya mungkin yang bukan waktu gue gitu kan. Ya, Sama ketika gua melepaskan sesuatu yang besar, ya. yang buat orang adalah badai. Krispati udah. Yes, itu. Ya, ya. Itu itu juga pergumulan berat juga sih Bro, pergumulan berat. Yang tadinya akrab, yang tadinya nongkrong bareng sama gua, yang tadinya menyapa gua, tiba-tiba ketika gua resign dari band ini, mereka Gokil. seperti nggak mau kenal gua Bro. Gokil. Ada beberapa orang yang bilang, "Lu bodoh banget." Ya. Gitu. Manggung lo udah ketahuan berapa, tapi lo lepas gitu. Energi gue semua terkuras, gue lakukan semuanya dengan hati, tapi ada yang gue lupakan. Mmm. Salah satunya adalah keluarga gue. Gue gak punya solusi lain Nil. Gitu. Ya, ya. Apa yang mesti gue lakukan nih Tuhan gitu kan.